Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini diberkati dengan luar biasa. Kali ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya beri judul 5 penghambat berkat. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, rahmat-Mu kepada kami. Sehingga kami sampai saat ini ada sebagaimana ada oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak mau diberkati? Pasti tidak ada. Semuanya mau diberkati. Nah, kita mau belajar melihat sejarah di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan Tuhan menjanjikan sebuah tanah yang penuh susu dan madu yang disebut Kanaan. Seharusnya perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Tetapi kenapa bangsa Israel menempuhnya selama 40 tahun? Kalau dihitung jarak mungkin bisa 1 bulan. Ya, kalau mungkin dilama-lamain bisa 3 bulan. Tetapi ini 40 tahun sampai Alkitab mencatat 1 generasi. Ya, 1 generasi hilang atau mati di padang gurun. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian dalam Tuhan, apakah kita seperti bangsa Israel untuk mendapatkan berkat harus berputar-putar dulu? Atau berkat itu diperintahkan Tuhan kepada kita? Ya. Apakah kita menerima berkat harus berputar-putar dulu seperti bangsa Israel, atau berkat itu Tuhan perintahkan kepada kita? Mari kita buka di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-8. Ulangan 28 ayat yang ke-8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbung dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih di dalam Tuhan, Ulangan 28 ayat 8 ini mungkin menjadi favorit bagi semua orang. Karena apa? Tuhan memerintahkan berkat atas kita. Nah, kita gak usah bekerja kalau gitu. Ya gak boleh dong, kita tetap harus bekerja. Karena apa? Tuhan perintahkan berkat atas kita. Dia menjadi ayat favorit. Tetapi pertanyaannya, kenapa kok kita tidak diberkati? Kenapa orang Kristen tidak diberkati? Kenapa berkat itu kok seret? Kenapa kita harus berputar-putar untuk mendapatkan berkat? Ya. Saya mencatat ada 5 yang menghambat berkat. Ya. Mari kita buka dulu di dalam Yesaya
Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian Tuhan, sekarang sudah jelas kenapa bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun untuk sampai ke tanah Kanaan, atau bisa dikatakan untuk mendapat berkat Tuhan, tanah yang penuh susu dan madu. Atau kita harus berputar-putar dulu untuk mendapatkan berkat. Bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu adalah segala kejahatan dan dosa kita. Nah, kalau tadi saya bilang saya mencatat ada 5, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang menghambat berkat yang pertama adalah dosa dan kejahatan. Dosa dan kejahatan merupakan pemisah kita dengan Tuhan. Sudah jelas tadi di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah kejahatan dan dosa kita. Karena apa? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Menolong siapa? Menolong kita. Tetapi kenapa pertolongan itu kok tidak datang? Ya. Kemudian perbuatan daging. Perbuatan daging ini dipenuhi dengan pencabulan, hawa nafsu, perseteruan, iri hati, perbuatan jahat, membuat seseorang menjadi musuh. Ini juga menghalangi berkat, yaitu perbuatan daging. Nah, tetapi kita sebagai manusia kan hidup di dalam daging, Pak. Iya, betul. Tetapi apakah kita mau mengikuti perbuatan daging? Nah, itu kan pertanyaan. Apakah kita mau mengikuti perbuatan daging, percabulan, iri hati, dengki, permusuhan? Apakah kita mau mengikuti itu? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Jadi yang pertama tadi dosa dan kejahatan. Yang kedua, sikap hati yang bimbang. Nah ini, kalau bisa dikatakan ragu-ragu, tidak stabil. Ya, dalam bersikap tidak stabil. Seperti yang dialami Petrus ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Petrus bertanya, apakah engkau Tuhan? Ya, kalau engkau Tuhan, bolehlah aku berjalan ke situ? Oh, silakan. Akhirnya Petrus berjalan di atas air. Tetapi ketika dia melihat kanan dan kirinya gelombang yang besar, dia mulai ragu-ragu. Ketika ragu-ragu itulah Petrus mulai tenggelam. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian Tuhan, ketika Tuhan mau memberikan berkat kepada kita, kita tidak perlu ragu-ragu. Kita tidak perlu mendengarkan kanan kiri. Oh jangan, nanti begini. Oh jangan, nanti begitu. Tidak. Kalau kita memang terfokus kepada berkat Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, kerjakan. Tidak perlu ragu-ragu. Nah, kemudian hati yang takut. Nah, tadi masih di sikap hati yang kedua ya.
Hati yang takut. Terutama ketakutan karena kesadaran akan dosa. Nah ini. Kesadaran akan dosa. Aduh, saya ini orang berdosa, tidak layak ini untuk menerima berkat Tuhan. Ya. Ketika anaknya sakit, suruh berdoa, wah mesti panggil pendeta karena aku tidak layak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara dalam Tuhan. Dosa kita sudah diatasi oleh Tuhan Yesus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu yang seperti saya katakan tadi. Seperti Bapak dan anak. Dimana kita mau berdoa, nggak perlu panggil pendeta kalau anaknya sakit. Kita doakan supaya mujizat dan berkat Tuhan itu ada. Nggak usah terbebani. Karena kita sudah ditebus. Ya. Waduh, aku masih berdosa, nggak layak ini untuk berdoa, untuk meminta berkat Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kenapa bait Allah itu terbelah? Supaya tidak ada penghalang antara kita dengan Tuhan Yesus. Kita bisa langsung berdoa. Ya. Kita bisa langsung berdoa. Sehingga berkat itu bisa nyampe kepada kita. Yang ketiga. Nah ini. Yang ketiga adalah motivasi yang keliru dalam berdoa. Motivasi yang keliru. Jadi kenapa kok motivasi yang keliru? Bapak Ibu selalu kasih Tuhan. Kadang-kadang ini kita mintanya itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Atau memintanya itu bukan satu keperluan. Contoh nih misalnya. Saya minta pesawat terbang. Ya kan aneh, harganya berapa miliar itu. Ya kan? Ya kalau kita punya gaji seperti Ronaldo, mungkin kita bisa beli pesawat. Nah ini, jadi tidak sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian kita minta mobil yang mewah-mewah. Tidak sesuai dengan kebutuhan. Hanya memuaskan hawa nafsu. Itulah motivasi berdoa yang salah. Ya. Motivasi berdoa yang salah. Karena apa? Banyak Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, dalam kesaksian-kesaksian. Seorang ibu yang anaknya meninggal, kemudian dia berdoa, God, please help me. Holy Spirit, help me. Akhirnya apa? Anaknya bisa hidup kembali. Jadi Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, motivasi berdoa kita juga harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan hanya untuk memuaskan keinginan daging atau memuaskan hawa nafsu. Yang keempat, kemalasan dan pertengkaran. Nah, ini udah pasti. Ya. Kita tahu perumpamaan semut. Ya. Hai pemalas, belajarlah dari si semut. Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, kalau orang itu malas, bagaimana Tuhan akan memberkati? Kalau kita malas, bagaimana Tuhan akan memberkati? Kenapa kita disuruh belajar daripada semut? Semut itu ketika musim panas, mereka bekerja keras untuk mengumpulkan makanan di sarangnya. Tapi ketika hujan turun, mereka tinggal enak-enak menikmatinya. Nah, kalau kita tidak bekerja, apa yang mau kita kumpulkan? Kalau kita tidak mau bekerja, apa yang akan Tuhan berikan kepada kita? Bagaimana Tuhan mau memberkati kita? Ya.
Kemudian pertengkaran. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, keharmonisan dalam keluarga dan persekutuan ini bisa menjadi saluran berkat. Kalau dalam keluarga saya sering mengalami, ya, ketika ya ada selisih paham dengan istri, itu kayaknya bekerja itu malas-malas gitu. Sampai saya bilang, janganlah kita ini berselisih sehingga menjadi penghambat berkat. Mari kita hidup rukun, damai dengan satu dengan yang lain anggota keluarga. Demikian juga gereja, damai dengan pendeta, dengan pelayannya, hidup rukun, harmonis. Wah, saya yakin gereja itu akan diberkati. Ya. Tapi kemalasan dan pertengkaran akan menjadi salah satu. Nah, yang kelima, yang terakhir ini, pengaruh iblis sebagai penghalang. Nah, ini yang sering dipakai alasan. Ya. Iblis berupaya untuk menghalangi berkat Tuhan dengan cara mengalihkan perhatian, menabur keraguan, dan mencegah kita untuk menuruti kebenaran. Nah, itu udah pasti. Ya. Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan. Jadi 5 penghambat berkat tadi kita sudah tahu. Ya. Kita sudah tahu. Apa saja tadi? Dosa dan kejahatan, kemudian sikap hati yang bimbang dan takut, motivasi berdoa yang salah, motivasi berdoa yang keliru, motivasi berdoa yang salah, kemalasan dan pertengkaran. Yang kelima adalah pengaruh iblis sebagai penghalang. Saya bacakan di Galatia 5 ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Ya. Mungkin dulu kita rajin ya, berdoa, doa puasa, ke gereja, pelayanan, rajin. Tetapi kenapa kok kita tidak mengikuti kebenaran lagi? Ya malas lah, alasan lah, apalah. Pokoknya kita dengan berbagai cara untuk tidak mengikuti kebenaran. Yaitu adalah pengaruh si iblis. Karena apa? Si iblis tadi menebar, pengaruhi, keraguan-raguan. Nah ini yang akan menjadi penghambat berkat. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa diberkati? Bagaimana supaya penghalang-halang berkat ini tidak menghalangi berkat Tuhan? Sehingga Ulangan 28 ayat 8 tadi berlaku bagi kita. Tuhan memerintahkan berkat atasmu. Siapa yang gak mau? Berkat Tuhan akan diberikan kepada siapa? Berkat Tuhan akan diperintahkan kepada siapa? Yang pertama, berkat Tuhan akan diperintahkan kepada yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya.
Berkat Tuhan akan diperintahkan kepada orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu dengan catatan apa? Kita carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menjangkaukan akarnya ke tepi aliran sungai. Tidak khawatir kalau panas, kering, daunnya tetap hijau, dan tidak usah khawatir dalam tahun kering, sebab ia tetap berbuah. Jadi kepada siapa? Kepada orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Itulah orang yang akan diberkati. Berkat akan diperintahkan ke situ. Yang ketiga, orang yang selalu mengucap syukur. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, orang mengucap syukur kalau diberkati itu gampang. Gampang sekali. Karena apa? Ya, misalnya diberkati, uangnya banyak misalnya. Ya mengucap syukur. Tetapi bisakah kita mengucap syukur dalam keadaan yang sulit? Nah ini. Bisakah kita mengucap syukur ketika berkat Tuhan itu sedikit? Bisakah kita mengucap syukur dalam keadaan kesusahan? Bapak Ibu dan kasih Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, dalam segala hal ini apa? Apakah hanya waktu senang saja? Enggak. Jadi, berkat Tuhan akan diperintahkan kepada orang yang selalu mengucap syukur. Ya, Bapak bisa mengucap Tuhan, jelas berkat Tuhan akan diberikan kepada siapa? Berkat Tuhan akan diberikan kepada orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Berkat Tuhan akan diberikan kepada orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya kepada orang yang selalu mengucap syukur. Dan sebagai ayat penutup adalah Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau berkat itu daripada Tuhan, maka berkat itu akan menjadikan kita kaya. Ya. Tapi diingat bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya materi. Kalau berkat Tuhan diukur dari materi, salah. Bapak Ibu bisa sehat, itu berkat Tuhan. Bapak Ibu bisa hidup dengan layak, itu juga berkat Tuhan. Karena apa? Kalau orang kaya semua, siapa nanti yang miskin? Kalau orang kaya, mesti harus ada yang miskin. Jadi, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebesar apapun berkat Tuhan itu, mari kita tetap bersyukur. Karena hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami mengerti apa saja yang menjadi penghambat berkat, sehingga berkat itu tidak sampai kepada kami. Dan
Dan biarlah Tuhan kami mendapat kasih karunia-Mu, mendapat rahmat-Mu. Sehingga berkat itu Tuhan Engkau perintahkan atas kami. Sehingga kami diberkati. Karena hanya berkat-Mu lah yang menjadikan kami kaya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin.